Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmadi, SPD, MSI. Pada topik kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang diferensiasi proses. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, itu Mas Aditya Wisnu Purbaya. Yang kedua, Mas Muhammad Fahri Nuha. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Irfan Musafik. Dan yang keempat, Mas Yepta Habib Alhara. Nah, seperti yang kita sudah pelajari pada pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu memiliki empat aspek. Yang pertama itu konten atau isi, yang kedua itu proses, yang ketiga itu produk, dan yang keempat itu lingkungan belajar. Nah, kelompok kami akan menjelaskan pada aspek yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses sendiri itu lebih mengacu pada bagaimana peserta didik itu memahami atau memaknai informasi atau materi yang akan dipelajari. Hal yang perlu diperhatikan adalah proses bagaimana peserta didik memahami materi yang akan dipelajari. Terus kemudian pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri. Apakah masih perlu bimbingan atau hanya sedikit bimbingan. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Mas Aditya Wisnu Purbaya. Lalu, bagaimana cara melakukan strategi pembelajaran berdiferensi proses? Cara melakukan strategi pembelajaran diferensi proses yang pertama adalah dengan melakukan kegiatan berjenjang. Dalam kegiatan berjenjang ini, semua peserta didik bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, namun dilakukan dengan dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda. Jadi, materi ataupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas itu sama, tapi treatment atau perlakuan yang diberi oleh guru kepada siswanya berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan pertanyaan pemandu atau tantangan. Sebelum memberikan pertanyaan atau tantangan kepada peserta didik, hendaknya guru melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui garis besar minat tiap peserta didik. Setelah itu baru pembelajaran bisa dilaksanakan dengan berorientasi kepada peserta didik. Misalnya, ketika membahas permodelan aljabar, guru bisa memberikan pertanyaan atau tugas tambahan atau tantangan kepada peserta didik mengenai contoh permodelan aljabar, khususnya tentang variabel pada kehidupan sehari-hari. Peserta didik bebas mengambil contoh sesuai minatnya masing-masing. Misalkan, yang suka musik bisa mengambil contoh mengenai alat musik, ataupun mereka yang suka olahraga bisa juga mengambil contoh mengenai bola. Cara ketiga, kita dapat melakukan diferensiasi proses, yaitu kita dapat membuat agenda individual untuk peserta didik. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta bisa juga membuat daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual. Nah, jika peserta didik telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. Dalam hal ini, setelah peserta didik selesai mengerjakan pekerjaan umum yang telah dibuat, maka mereka baru boleh mengerjakan tugas individu khusus. Kita dapat memvariasikan lama waktu yang dibutuhkan peserta didik ketika menyelesaikan tugas. Hal ini dapat memberikan dukungan tambahan bagi peserta didik yang kesulitan, atau sebaliknya, mendorong siswa yang cepat untuk mengerjakan topik secara lebih mendalam. Contohnya, kita bisa memvariasikan lama waktu untuk peserta didik dalam melakukan suatu proyek
seperti membuat model bangun ruang baik sisi datar maupun lengkung. Bisa juga misalkan menentukan luas bangun datar seperti lingkaran. Bisa juga lama waktu untuk membuat proyek, membuat jaring-jaring kubus dan balok. Misalkan dirasa ketika siswa melakukan proyek membuat macam-macam model bangun ruang baik sisi datar maupun lengkung dibutuhkan 5 hari. Nah, untuk pengerjaan mereka kita beri waktu bervariasi. Nah, biasanya kalau 5 hari kita beri waktu 1 minggu. Nah, untuk apa? Nah, 2 hari ini itu untuk memberikan dukungan tambahan bagi peserta didik yang kesulitan untuk bisa membuatnya, mengerjakannya. Nah, 2 hari itu juga untuk bisa menolong peserta didik yang sudah selesai biar dapat bisa mempelajarinya dengan mendalam. Bisa juga membuatnya dengan lebih bervariasi dan sebagainya. Seperti itu. Untuk cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang ditinjau dari aspek proses, yaitu mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodasi gaya belajar, di mana kita ketahui gaya belajar itu ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Jadi pembelajaran tidak monoton, harus bervariasi agar mengakomodasi semua jenis atau profil atau gaya belajar siswa, di mana kita dapat menggunakan teks multimoda visual berupa seperti poster, infografis, dan lain sebagainya untuk mengakomodasi yang memiliki gaya belajar visual. Lalu dengan video pembelajaran agar mengakomodasi yang memiliki gaya belajar auditory dan visual, dan juga ditambah dengan latihan-latihan soal atau dengan menulis agar yang kinestetik juga mendapatkan haknya. Lalu juga ada yang berpendapat bahwa gaya belajar juga ada yang namanya reading and writing, jadi VARK, di mana reading atau writing itu juga bisa ditambahkan dengan pembelajaran berupa merangkum. Jadi semua gaya belajar tetap terakomodasi dengan baik. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Kita ketahui sendiri bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dapat pengelompokannya dengan fleksibel, di mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi dapat dikelompokkan berdasarkan kesiapan, kemampuan, ataupun minat dari siswa, tergantung pada kondisi kelas nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kelompok kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.